Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adalah Tuhan alam ya Allah iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'du. Wa ya Allah sikum wa ya taqwa maka fazal muttaqun. Kita melakukan tadi para teman-teman lawan. Alhamdulillah musyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanan min Allah wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahu alazim. Dihiaskan kepada manusia itu mencintai pasangannya, anak-anaknya, harta benda yang banyak daripada emas dan perak, kuda tunggangan yang bagus, binatang peliharaan, kebun-kebun. Demikianlah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Katakanlah ya Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Untuk orang bertakwa di Tuhannya, surga yang mengalir air sungai di dalamnya, sedangkan mereka kekal di dalamnya dengan kenikmatan dan kesenangan dan mendapat keadaan Allah, dan Allah melihat hamba-hambanya. Maha benar dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 dan 15. Kaum muslimin dalam Allah yang berbahagia, Allah tanamkan kepada kita yang hidup di dunia ini mencintai harta, pasangan-pasangan, rumah tangga, kendaraan, kebun-kebun yang luas. Pokoknya apa yang ada di dunia ini menjadi kesenangan bagi manusia. Jangan manusia tidak senang. Asal manusia itu waras normal, pasti dia senang dengan apa yang Allah katakan. Karena Allah yang menjelaskan di hatinya, mencintai harta, mencintai rumah tangganya, mencintai sawahnya, kebun dan ladangnya. Harta, emas dan perak yang berbirak, pokoknya masih suka, tidak. Mengapa suka? Karena Allah yang menanamkan rasa cinta kepada benda-benda itu. Tapi Allah jelaskan juga, di atas itu ada yang lebih baik. Di atas kesenangan itu ada yang lebih baik, Allah. Yaitu untuk orang yang bertakwa, yang sikap hidupnya sangat-sangat hebat. Untuk orang itu adalah ada kenikmatan yang kekal dan abadi. Kenikmatan yang tadi itu hanya sementara. Sementara kalau tidak kita meninggalkan harta meninggalkan kita. Kalau tidak kita meninggalkan anak meninggalkan kita. Kalau tidak kita meninggalkan istri meninggalkan kita. Tapi ada alam yang tidak meninggalkan lagi. Alam yang benar-benar itu kenikmatan. Kejarlah alam itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan? Nah, hari ini Allah izinkan lagi dah khatib lagi mengajak kaum muslimin. Maukah aku kabarkan ada yang lebih baik dari keindahan dunia yang tadi, yang sangat kita cintai semua, ada. Nah, karena sifat yang kita cintai itu pasti berbisa. Ada alam yang kita cintai lagi dengan kenikmatan yang sangat-sangat sempurna. Kalau di dunia ini ada pasangan, dan mungkin pasangan bertegar bisa juga. Dan di sana nanti ada pasangan yang ridwanan, yang sangat nilai-nilai. Kaum muslimin itu dalam Allah yang berbahagia. Bila kita lihat Al-Quran, itu harta itu ada beberapa fungsinya. Seperti dalam Al-Imran tadi Allah katakan harta adalah perhiasan. Dia rugi sekali kita kalau tidak mendapat perhiasan dunia ini. Namun Allah
Berilah kami ya Allah perhiasan di dunia ini sehingga indah dari dunia dengan perhiasan. Yang kedua, harta adalah ujian kata Allah. Harta adalah ujian. Dia mengaku kami uji kamu dengan apa yang kami berikan kepada. Di sini kita mohon kepada Allah, kiranya luluslah kita dalam ujian itu. Bagaimana caranya kita mendapatkan harta dan bagaimana pula kita membelanjakan harta. Bagaimana kita menyayangi istri, bagaimana kita tanggung jawab kepada istri. Nah, sini dunia yang tadi perhiasan tadi adalah ujian. Bagaimana kita melaluinya? Jangan sampai kita salah langkah untuk mendapatkan ujian. Karena dunia ini adalah ujian. Yang ketiga, harta adalah kekuatan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta adalah sumber jihad. Makin banyak harta kita, makin besar jihad yang bisa kita buat. Makin kurang harta kita, makin kurang jihad yang kita bisa buat. Kita bisa juga dengan tenaga kita, kalau tenaga sehat, alhamdulillah sehat. Tapi kalau kita punya dua-dua, kita punya harta luar biasa. Kalau dengan tenaga, mungkin kita hanya bisa khutbah di tempat ini saja. Tapi kalau kita punya uang yang banyak, kita suruh, kita ajak kaum muslimin untuk berdakwah tempat lain, kemudian kita biayai, itu barangkali ratusan mimbar bisa kita isi. Jadi harta sangat perlu. Umat Islam tidak boleh melemahkan harta. Jangan sampai melemahkan harta dengan alasan ibadah, melemahkan harta. Tidak boleh. Harta adalah sumber jihad dan mesti kita cari. Para perempuan, faiza qudiyati syaraf fantasiru fil ardh. Sudah selesai kamu salat terbangan di muka bumi. Cari harta itu, cari. Harta telah ada. Kalau kita mencarinya, makin rajin kita mencari, makin banyak dapatnya. Makin banyak dapatnya, makin besar jihad di kita. Yang Allah larang, al-haqqul takasur, at-tazukum makabir. Kamu berlupa harta sampai kamu masuk kubur, itu memang dilarang. Tapi mengumpulkan harta dilihat wajib muslim. Jadi kita harus bedakan. Karena ada umat Islam mengatakan dulu Islam bersaksi ini sesat tidak sesat. Harta sangat perlu. Jadi cara menggunakannya itu yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi harta adalah kekuatan jihad. Kita lihat muslimin. Allah juga mengatakan dalam surat Bainah, apa kata Allah? Wa yuqimuna sholata wa yutuz zakat. Zalika dinul qayyimah. Kamu tegakkan salat, kamu bayar zakat. Itulah agama yang pokok. Tidak bisa Islam pokok hanya dengan salat saja, tidak bisa. Harus dengan zakat, mesti. Malah diancam. Orang yang punya harta, kemudian tidak dikeluarkannya zakatnya, akan diseret hartanya itu nanti pada hari kiamat. Dan harta bagi seorang muslim bukan milik dia, bukan milik pernahnya. Dia hanya segala pemegang amanah. Harta segala pemegang amanah. Jadi yang keempat, harta adalah, yang ketiga, harta adalah kekuatan jihad. Mari kita berbuat harta sebanyak-banyak. Kalau kita berjihad, kita bela agama Allah ini dalam harta dan diri kita. Kemudian yang keempat, harta adalah pintu setan. Harta adalah pintu setan. Bahwa banyaknya hubungan yang putus terjadi perkelahian karena harta. Adik dan kakak rusak hubungan dengan harta. Ayah dan anak kadang-kadang juga rusak hubungan dengan harta. Nah, jangan harta sampai ke tingkat ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan cintailah harta itu, tapi letakkan harta itu di tanganmu. Jangan pernah meletakkan harta itu di hatimu. Letakkan di tangan. Berikan. Siapa yang dulu? Jawabkan. Harta yang meletakkan di hatimu, kamu akan jahat. Kamu akan jadi manusia yang paling pelit. Karena harta terletak di hatimu. Bagaimana saya bayarkan zakat? Saya mencarinya payah. Nggak bisa zakat, nggak bisa kerja sedikit. Jangan. Harta itu adalah amanah Allah yang ada pada kita. Seperti yang kedua tadi, harta adalah ujian. Orang-orang yang pemurah kaum muslimin itu akan murah rezekinya. Orang-orang yang pemurah pasti murah rezekinya. Malah dalam sakit orang, Nabi mesti mengatakan, sudahkah sahabatku bersedekah? Sudahkah sahabatku berinfak? Kelak pada
menunjukkan tingginya nilai harta di dalam Islam. Karena itu umat Islam jangan meremehkan harta, dan jangan pula harta itu sebagai pintu setan. Nah, buatkan rumah tangga pecah, adik dan kakak tidak berteguran, mama dan keponakan berjauhan, petani berbunuh-bunuhan, karena ayah sawah dan cuci tetap penyok, membunuh orang tu, toko orang tu, ayah tidak masuk ke sawahnya. Dek karena itu, hati-hati dengan harta pintu setan. Yang terakhir, harta adalah pertanggungjawaban akan kembali kepada Allah. Katakan apa saja muslimin, emas dan perak. Mungkin perak yang pernah saya pakai ini 1000 tahun yang silam tidak ada orang yang memakainya. Hari ini tergantung dengan hati. 100 tahun lagi siapa pula yang mempunyai benda-benda ini. Benda ini akan kembali kepada Allah. Rumah yang kita tinggali hari ini 100 tahun yang silam siapa yang tinggal di sana? 100 tahun yang akan datang siapa lagi yang akan tinggal di sana? Kita hanya menumpang lewat. Ini yang perlu kita camkan. Jika tidak punya milik, yang punya milik hanya Allah. Allah mulku samawati wal ardh. Allah pemilik langit dan bumi. Kita tidak punya milik. Nah, milik kita tidak ada. Milik kita hanya satu, amal saleh. Nama milik kita. Buatlah amal saleh sebanyak-banyaknya. Karena itulah milik. Selain amal saleh, tidak ada yang milik kita. Tabaraka ya Allah absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syadallah ya Allah, syadallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana biya. Alhamdulillah musyafar wa bismillahirrahmanirrahim. Wa al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua ayat lisan hafal bagi kita. Wa asri paling dominan mungkin syarat kita sering kita gunakan wa asri ini. Karena dengan wa asri syarat akan cepat selesainya. Tapi yang lebih utamanya itu jadilah wa asri patokkan itu. Wa asri itulah kita tidak. Bila tidak ada ajaran kita lain kita tidak hiduplah. Gunakanlah. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Jangan biarkan. Sedangkan air lady yang terbuang kita kunci. Jangan gunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Nonton bola, begadang. Jangan. Islam memilih untuk apa waktunya? Pertama menambah iman, yang kedua menambah ilmu, yang ketiga mencari rezeki. Lama kita gunakan untuk yang tiga ini, insya Allah sukses dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa shalli 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma rabbana arina haqqan wa arina wa arina fatiha wa qina jinaba. Allahumma qina dhunubana wa ilayna wa aqna amrana sabila. Allahumma qina muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Washkurullaha yashkurkum was'aluhu min fadlihi wa la